Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kah? Kalau baik-baik saja, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin mengenai sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Namun sebelum mulai pembelajaran, alangkahnya kita sebagai orang muslim lebih baik melakukan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan hasilnya sangat maksimal dan sangat bermanfaat bagi orang lain. Untuk ketua kelas bisa menyiapkan memimpin berdoanya terlebih dahulu. Untuk semuanya, siap, gerak, berdoa, mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengabsen atau mempresensi siswa-siswi semuanya yang hadir pada hari ini pada makul desain grafis. Yang pertama, Jono, Ismail, Ilham, hadir. Tasmara, hadir. Wahyu, Tri, hadir. Barorun, hadir. Oke, terima kasih. Semoga yang hadir di sini dapat ilmu yang manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ada yang tahu Bani Umayyah itu apa? Mungkin dari siswa-siswi sekalian ada yang tak mengetahui. Kalau ada yang tahu mungkin bisa menjawab. Kalau belum tahu akan Bapak kasih tahu atau akan Bapak jelaskan. Bani Umayyah adalah khalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan menggantikan Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah resmi didirikan pada tahun 661 Masehi setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sofiyah atau Muawiyah. Pemerintahan kekhalifahan ini sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu selama 365 tahun. Namun pemerintahannya terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun pada tahun 661 sampai tahun 750 Masehi, dan pemerintahan di Cordoba, Spanyol selama 275 tahun. Setelah kekuasaannya di Damaskus digulingkan Khalifah Abbasiyah. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan
pada periode pemerintahan Khalifah Al-Walid atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah antara 705 sampai 715 Masehi. Pada masa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Ada yang tahu Al-Farabi? Jadi Al-Farabi itu adalah salah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang sehingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan tersebut juga belajar banyak pada bidang keilmuan lainnya. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah adalah perluasan wilayah kekuasaan. Berikut ini beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama, ilmu agama. Jadi ilmu agama adalah salah satu ilmu yang berkembang adalah ilmu hadis yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukaan hadis. Kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, ilmu bahasa. Pemerintahan Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di wilayah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya ahli bahasa, yaitu Sibawaihi, yang menghasilkan karya berjudul Alkitab yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Abdul Malik juga dilakukan pembaruan ragam tulisan Arab. Hajjaj Ibnu Yusuf memperkenalkan tanda vokal dan tanda tidak titik untuk membedakan beberapa huruf yang sama bentuknya. Pemerintahan ini menjadikan bahasa Arab lebih sempurna sekaligus menghilangkan kesulitan bagi pembaca, khususnya orang-orang non-Arab. Yang selanjutnya yaitu pada bidang ilmu kedokteran. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Az-Zahrawi adalah dokter bedah terkemuka di Cordoba yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia terkenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern dan juga mampu menciptakan alat bedahnya sendiri. Beberapa alat bedah yang diciptakan juga masih digunakan hingga sekarang. Semua pemikirannya dituangkan dalam kitab At-Tafsir Liman Ajiza'an At-Ta'lif tentang metode pengobatan yang digunakan sebagai rujukan para dokter di barat. Selain Az-Zahrawi, ilmuwan lain dalam bidang kedokteran adalah Abu Al-Abbas An-Nabati yang mengelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan nama spesies dan tempat tumbuhannya. Selanjutnya pada ilmu kimia. Perkembangan ilmu kimia ditandai dengan munculnya beberapa ahli kimia seperti Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas dan As-Sibai. Selanjutnya juga pada perkembangan ilmu fisika.
Salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya termasuk Newton dan Galileo. Selain itu, Ibnu Bajjah juga sangat berjasa dalam mengembangkan psikologi Islam. Yang selanjutnya juga pada perkembangan ilmu astronomi. Para ilmuwan muslim sangat memperhatikan ilmu astronomi karena ilmu ini berhubungan dengan pelaksanaan beberapa ibadah seperti waktu sholat, penentuan arah kiblat, penetapan hisab, serta penentuan awal dan akhir Ramadan. Salah satu ilmuwan dalam bidang astronomi adalah Abu Ishaq Az-Zarqali dari Toledo, Spanyol. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi secara perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau Bapak dalam penyampaian materi banyak kesalahan, banyak kekurangannya, dan juga kurang jelas. Namun sebelumnya, jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak tutup pertemuan pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Insya Allah sudah paham, Pak. Oke, terima kasih. Jika sudah paham, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.